Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari Mas Power untuk mereview modul charger 5 volt USB untuk penggunaan mencharger baterai 2S, 3S, 4S, dan ini ada di online shop. Harganya juga cukup mahal, dibilang sesuai fitur sih. Oke, akhirnya saya cari multicell 2S, 3S, 4S. Kita lihat saja dahulu spesifikasi yang ada di penjualnya, itu yang menurut saya penting. Oke, kita lihat ya, ini multicell 2S, 3S, 4S tipe C. Tegangannya, harganya memang cukup mahal sebetulnya. Ini bila kita beli langsung ke Cinanya sekitar 26.000 sudah saya cek. Oke, yang akan saya perlihatkan pemakaian arus, nanti akan saya terangkan lebih jauh. Perhatikan, bila mencharger 2S tegangannya 8,4 volt. Yang kalian perhatikan arus masukan bila kalian menggunakan charger 1 ampere. Jadi di sini ada 3 pilihan, 1 ampere, 2 ampere, dan 4 ampere. Ini sumber charger yang kalian miliki. Jadi bila kalian mempunyai sumber charger 1 ampere, maka pengisian arusnya maksimum, ini maksimum bro, sebesar 0,55 ampere. Sedangkan bila kalian mempunyai charger 4 ampere maksimum, maka bila mencharger 2S, besar arus output maksimum sekitar 2,2 ampere. Paham ya bro? Dan bila S tambah besar, saya akan tunjukkan bahwa bila S tambah besar, arus charger tambah kecil. Terlihat bro. Oke, kalian lihat bila 2S, untuk kita perhatikan yang 1 ampere dahulu. Kita perhatikan bila kita mempunyai input USB 5 volt 1 ampere, bila 2S besar arus maksimum charger sebesar 0,55 ampere, artinya 550 mA. Sedangkan 4S, kalian lihat maksimum sekitar 280 mA. Paham ya bro? Bahwa bila penggunaan banyaknya S akan memperkecil kemampuan arus charger. Dan ini saya tidak tahu apakah sudah otomatis atau mengandalkan drop dari input. Oke, yang penting kalian memahami ini bahwa dayanya sama. Oke, kita ke praktek kembali. Oke bro, pertanyaan ini timbul karena kalian tidak memahami rumus dasar elektronik. Sebetulnya di dalam elektronik yang kalian harus pahami sebelum belajar lebih lanjut, rumus Ohm, tegangan I kali R, kemudian rumus daya P sama dengan V kali I. Kemudian yang ketiga yang benar-benar kalian harus pahami, hukum energi. Ini saya tidak memberitahu secara teori sekali, saya hanya memberi agar kalian memahami. Nanti saja di video berikutnya akan saya terangkan hubungan ketiganya. Ini wajib bro, sebelum kalian mempelajari elektronik lebih lanjut, ini kalian harus pahami. Oke, kita ke masalah. Multi charger sampai 4S, artinya tegangannya 4S sama dengan, ini khusus lithium, 4 dikali 4,2, 16,8 volt. Oke, karena daya yang kalian harus perhatikan, karena daya input, daya output maksimum bila menggunakan modul apa saja sama dengan daya input maksimum dikurang efisiensi. Jadi ini bisa kalian pahami sekali bila kalian memahami ketiga ini. Mudah-mudahan kalian paham untuk sementara. Oke, sebetulnya yang diminta itu merupakan step up. Ini saya contohkan saja seperti ini. Modul yang dijual saya tidak tahu apakah otomatis, yang saya jelaskan sebelumnya.
Tapi yang jelas bila kalian ingin membuat seperti ini, kalian harus pilih modul yang mempunyai 2 buah potensiometer. Ini step up yang mempunyai CC dan CV nya. Cuma ini kendalanya, tidak bisa menggunakan input 5 volt yang diminta oleh Mas Power. Sedangkan ini yang biasa kalian lihat, step up XL6009, sebetulnya ini bagus bro. Hanya saja kelemahannya tidak ada CC nya dan murah harganya tentunya. Jadi menggunakan ini saja kita bisa hitung, bisa mencharger ini maksimum 55 volt dibagi 4,2, ini bisa sekitar 12S. Mungkin kalian tidak ada yang percaya, bisa bro. Hanya saja arusnya kecil sekali seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Untuk misalkan ini kita menggunakan charger 1 ampere, 4S saja tadi sudah arusnya sekitar 0,28 ampere. Artinya bila 12S kalian tinggal bagi saja 3, maksimum arus output maksimum sekitar 12S dibagi 3 sekitar hanya 0,07 ampere atau maksimum 70 mA. Jadi prinsipnya bisa, selama tegangannya cukup, bisa mencharger apa saja. Ini fungsi dari rumus-rumus dasar elektronik ini. Oke, nanti kalau gitu besok saja akan saya jelaskan lengkap agar kalian memahami, khususnya para pengikut saya yang setia. Paham ya bro? Jadi yang saya kemarin baru buat sebulan yang lalu, jadi lebih baik kalian menggunakan ini harganya memang cukup mahal, sekitar 80.000. sudah saya bahas sampai 4 video, jadi ini kelima, kalian lihat. Jadi ini saya gunakan sehari-hari dengan input charger. Jadi syaratnya kenapa harus ada CC nya, jadi kalian harus hitung efisiensi ini, Pout, daya output, daya input dikurang efisiensi. Jadi oke, saya contohkan saja, tapi tidak saya praktekkan ya bro, biar cepat. Misal kita ingin mencharger lithium 3S, kalian hitung saja tegangannya 4,2 dikali 3, 12,6 volt. Oke, kita set dahulu tegangannya, jangan lebih dari 12,6. Misal seperti ini, jangan lebih, amannya kalian kurangi saja 12,5, dengan tujuan pada saat digunakan untuk mencharger 3S dan tegangan baterai sudah mencapai 12,5, maka arus 0, otomatis cut off. Cut off-nya tidak benar-benar cut off, tapi cut off semu, yang pasti tidak ada lagi arus yang mengalir. Paham ya bro? Dan semua teori ini tergantung kalian memahami ketiga rumus ini, ketiga hukum ini. Kemudian CC nya ini yang penting. Ini contoh saja, satu saja bro, tidak usah semua. Jadi pada saat kita mencharger 13,6 volt, ini di output, sedangkan inputnya kita tahu 5 volt, dan kita tahu di sini saya contoh menggunakan charger 5 volt 2 ampere. Jadi dayanya 5 kali 2 10 watt. Oke, kemudian daya maksimum output kita tinggal hitung, P sama dengan V kali I. Jadi, dan yang kalian perhatikan, sebelum kalian menghitung daya ke output, harus kalian efisiensinya. Efisiensinya biasanya bila melebihi 2 kali tambah kecil, anggap saja 90%. Jadi kita misalkan efisiensi 90%. Jadi daya maksimum output hanya 10 watt dikurang 10%, sekitar 9 watt. Paham ya bro? Jadi ini kita tulis 9 watt, tegangannya ketemu, arusnya yang didapat.
Jadi arus maksimum charger untuk mencharger 3S dengan input 5 volt 2 ampere. Saya hitung dahulu besar arus maksimum. Oke, ini didapat sekitar 71,4 mA. Ini maksimum. Fungsinya kalian perhatikan, setelah kalian menghitung dapat seperti ini, maka cc-nya kita atur sebesar 71 mA. Paham ya bro? Fungsinya cc, jadi kita atur, kita perkecil saja. Ini justru kalau tidak salah paling kecil sekitar 50 mA. Tapi kalian pahami fungsi cc. Pada saat kita dapat menghitung seperti ini, maka cc-nya kita atur sebesar 71 mA. Paham ya bro? Ini berlaku untuk semua, mau berapa S, untuk aki, untuk LiFePO 4 bisa. Yang pasti perhitungannya kalian hitung tegangan outputnya dahulu, kemudian kalian dapat arus maksimum output, lalu kalian set besar arus cc-nya. Paham ya bro? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Memang step by step. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.